Aplikasi belanja daring asal Cina, Temu, belakangan jadi perbincangan di publik setelah dikabarkan akan masuk ke Indonesia. Pemerintah akhirnya memblokir aplikasi ini karena belum memiliki izin dan dianggap dapat menghancurkan UMKM di Indonesia. Lantas, apa sebenarnya aplikasi Temu ini dan mengapa ada penolakan terhadap aplikasi asal Cina ini untuk beroperasi di Indonesia? Temu adalah perusahaan asal Cina yang merupakan anak perusahaan PDD Holdings. Aplikasi Temu pertama kali diluncurkan di Amerika Serikat pada tahun 2022. Jika dilihat sekilas, aplikasi Temu tak jauh berbeda dengan Shopee, Tokopedia, ataupun TikTok Shop. Segala macam barang bisa dijumpai di Temu, mulai dari aksesoris mobil, pakaian, peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Selain menawarkan harga yang murah, Temu juga menawarkan diskon besar-besaran. Bahkan untuk beberapa barang bisa diberi diskon hingga 90%. Tak heran jika saat ini Temu jadi salah satu aplikasi belanja daring paling populer di Amerika Serikat. Hingga kini bisnis Temu telah tersebar di setidaknya 58 negara. Di Asia Tenggara, Temu telah beroperasi di Thailand, Malaysia, dan Filipina. Pertanyaannya, mengapa Temu bisa menjual barang dengan harga murah? Bahkan diklaim lebih murah dibandingkan dengan aplikasi belanja daring sejenisnya? Alasan kuat Temu bisa menjual barang dengan harga sangat murah adalah model bisnis yang digunakan. Temu memiliki model bisnis dari produsen ke konsumen secara langsung atau F2C atau Factory to Consumer. Dengan model bisnis seperti itu, produk dari Temu tidak melewati distributor atau pengecer, tapi langsung dikirim ke konsumen. Model bisnis ini sangat berbeda dengan aplikasi belanja daring lain yang terdapat afiliasi, pengecer, dan distributor. Lewat Temu, konsumen bisa langsung menjelajahi dan membeli produk dari produsen di Cina dan langsung mempertemukan produsen dan konsumen. Temu mampu menawarkan harga yang sangat murah. Model bisnis Temu dinilai dapat melampaui platform marketplace konvensional dalam efisiensi menjajakan produk. Temu bahkan diperkirakan bisa menghemat biaya produk hingga 50%. Dengan penghematan biaya tersebut, harga produk di Temu yang sampai ke konsumen bisa ditekan dan menjadi sangat murah. Lantas apa sebenarnya dampak Temu bagi UMKM di Indonesia sehingga perlu ditolak? Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Mas Duki menilai Temu dapat mengancam UMKM karena bisa menyediakan harga murah dengan memangkas biaya produk lewat model bisnis Factory to Consumer. UMKM bakal kewalahan jika menghadapi Temu. Pasalnya di satu sisi, produsen Cina yang memasarkan produknya lewat Temu bisa membuat produk-produk secara massal. Di sisi lain, kemampuan produksi pelaku UMKM di Indonesia lebih kecil. Alhasil UMKM bakal lebih sulit untuk bersaing secara efektif dengan Temu dan produk-produknya. Hal inilah yang membuat Temu sulit untuk diterima di Indonesia karena dinilai mengancam ekosistem UMKM. Selain itu, Indonesia juga memiliki Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik atau PSE. Hingga saat ini Temu belum terdaftar di PSE sehingga belum bisa beroperasi di Indonesia. Saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika dilaporkan telah memblokir aplikasi Temu di Indonesia karena dianggap belum memiliki izin operasi. Namun ke depannya, pemerintah harus benar-benar mengkaji secara mendalam dampak kehadiran Temu di Indonesia. Jika pada akhirnya aplikasi asal Cina tersebut benar-benar beroperasi di Indonesia, jangan sampai kehadirannya justru mematikan para pelaku UMKM dalam negeri. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Setuju nggak dengan kehadiran Temu di Indonesia?